Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai gerak melingkar. Nah, gerak melingkar itu apa sih? Nah, gerak melingkar itu adalah gerak yang menghasilkan lintasan berupa lingkaran atau seperti apa ya? Seperti O gitu ya. Contoh dalam kehidupan yang sering kita pelajari itu ya kayak revolusi bumi. Nah, itu kan dia lintasannya bentuknya lingkaran gitu ya. Kalau misalkan udah nyampe 360 derajat kembali lagi ke posisi yang seperti semula. Nah, gerak melingkar ini terjadi karena vektor kecepatannya dan percepatannya itu selalu saling tegak lurus. Besaran dalam gerak melingkar sendiri itu menggunakan besaran sudut. Jadi untuk persamaan kinematika gerak melingkar itu hampir sama dengan kinematika gerak lurus, bedanya itu di besarannya ya. Kalau misalkan gerak lurus itu pakai S atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau di gerak melingkar kita pakai besaran sudut theta sama dengan omega kali t. Omega sendiri itu kecepatan sudut. Nah, di sini ada lagi jarak sama dengan V0t. Bedanya di gerak melingkar itu pakai sudut theta dan V-nya itu pakai kecepatan sudut atau omega. Itu. Supaya lebih paham lagi, kita lihat simulasinya menggunakan Scratch. Seperti biasa rumusnya di sini simpel aja. Disesuaikan besaran apa aja yang dipakai untuk gerak melingkar ini. Kita yang pertama ada T, pastinya waktu. Terus ada R, jari-jari. Nah, jari-jari ini adalah jarak dari pusat ke apa ini ya? Titik terluar bola lingkaran. Terus ada omega. Itu. Nah, untuk rumusnya sendiri X itu sama dengan R dikali cos dari omega T. Kalau Y-nya sama, cuma dia pakai sin. Mari kita lihat seperti apa. Nah, ini dia hasilnya. Jadi bola yang bergerak ini menghasilkan meninggalkan maksud saya lintasan berupa lingkaran seperti ini. Dan jika diperhatikan titik-titiknya itu tidak berbeda jauh ya, konstan saja seperti itu. Nah, oke, seperti itu ya. Lintasannya sangat khas sekali berbentuk lingkaran seperti namanya gerak melingkar. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi jika jari-jari gerak lingkar tetap dan kecepatan sudut berubah? Apa yang terjadi? Nah, di sini jari-jarinya 150 ya. Terus kecepatan sudutnya 10. Kita ubah misalkan jadi lebih besar 30. Nah, kita lihat kecepatannya, kecepatan bendanya jadi semakin cepat ya teman-teman. Kalau misalkan lebih sedikit artinya berarti kecepatannya akan jadi lebih lambat. Tadi kan yang pertama 10, kemudian kita ubah jadi 30, coba kita ubah jadi 2. Apa yang terjadi? Apakah akan benar jadi lebih lambat? Nah, ini dia. Titik-titik yang dihasilkan pun sangat rapat sekali ya. Berarti ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan itu semakin lama. Berarti kecepatan sudutnya semakin kecil, maka waktunya yang dibutuhkan pun semakin banyak. Seperti itu. Jadi jika jari-jarinya tetap tapi kecepatan sudut berubah, yang terjadi adalah waktu yang dibutuhkan benda bergerak hingga kembali ke titik semula itu semakin lama. Artinya waktu yang dibutuhkan semakin lama karena kecepatannya semakin berkurang. Terus pertanyaan kedua, jika kecepatan sudut gerak melingkar tetap dan jari-jari berubah, apa yang terjadi? Nah, kita kembalikan dulu nih omeganya ke 10. Kemudian
kita lihat dulu seperti ini dengan jari-jari 150 dan kecepatan sudutnya 10. Nah, kita ubah bagaimana jika jari-jarinya itu kita perkecil jadi 50 misal. Apakah yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, seperti itu. Lintasan lingkarannya semakin kecil karena jari-jari sendiri kan jarak dari titik pusat 0 ke titik terluar lingkaran. Jaraknya semakin sedikit dan waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi semula pun semakin sedikit. Apakah benar seperti itu? Coba kita ulangi sampai dia kembali ke titik. Nah, di sini kurang lebih 38 second ya. Coba jari-jarinya kita ubah jadi lebih besar, 200. Yang terjadi adalah lingkarannya pun semakin besar dan waktu yang dibutuhkan pun semakin bertambah seperti ini. Bentar. Nah, 39. Itu ya. Jadi lintasan yang dihasilkan lingkarannya itu semakin besar apabila jari-jarinya kita perbesar. Seperti itu. Saya rasa penjelasan kali ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.